nikmat sehat sehingga kita masih dipertemukan di malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kumpulnya kita di tempat yang berbeda dalam satu wadah di ruang Zoom ini juga menjadi saksi dan juga menjadi wasilah. Mudah-mudahan kita pun nanti dikumpulkan dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan salam tak lupa kita curahkan kepada kedua hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan juga kita berharap semoga kita menjadi sebuah orang-orang yang nantinya diberikan kemudahan di dalam mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin. Amin. Baik, sebelumnya jazakumullah khair Anda ucapkan kepada panitia yang saya hormat juga Ketua Pemprov Lukman, mohon izin karena diamanatkan malam ini ya, harusnya yang ngisi Ustadz Sigit ya, karena beliau berhalangan, jadi Ana yang diminta ngisi duluan ya. Insya Allah di sini juga banyak para ustadz yang insya Allah lebih dasar lah ini ya kapasitas daripada Ana gitu. Karena diminta ngisi, insya Allah malam ini kita sharing saja terkait dengan materi hari ini adalah tentang the real of success ya. Jadi seperti apa sih sesungguhnya sukses yang memang betul-betul kita harapkan itu. Jadi kita ngobrol aja. Kita akan coba interaktif bicara tentang sukses ya. Insya Allah setiap kita pasti memiliki sebuah definisi. Silakan bagi teman-teman ingin menyampaikan kira-kira apa sih sebetulnya dikatakan sukses itu seperti apa gitu. Silakan ada yang mau berpendapat. Kira-kira sukses itu seperti apa gitu. Yang ada di bayangan para hadirin semua, sehingga apa sih sebenarnya sukses itu gitu. Mangga ada yang mau menyampaikan, silakan. Tafadhol. Kira-kira apa yang disebut dengan sukses menurut teman-teman semua gitu. Enggak, Kang Jejen mau berpendapat silakan. Semoga dari Subang banyak yang hadir juga teman-teman nih. Alhamdulillah ada 23, 24. Di sini nggak kelihatan videonya, Kang. Dari AA mungkin topik Ferdian. Mangga, AA Ferdi barangkali mau menyampaikan pendapat kira-kira apa yang dimaksud dengan sukses itu gitu. Menurut saya, sukses adalah mampu mewujudkan impian dan cita-cita. Baik, berikutnya yang lain ada lagi? Kang Agus Bogor? Enggak. Kang Agus mana? Yang lainnya silakan. Kang Saya Hafiz yakin mungkin? pasti tiap orang punya definisi masing-masing. Pas aja. Kayaknya udah pas nih. Baik, tadi Kang Ferdi sudah menyampaikan ya tentang sukses mencapai apa yang kita inginkan atau cita-citakan. Mungkin juga ada yang berpikiran bahwa sukses itu adalah ketika saya ngisi di kampus di majelis taklim, jadi ingat majelis taklim nih, karena udah 3 minggu libur majelis taklimnya. Jadi saya pernah menyampaikan sebenarnya apa sih yang disebut dengan sukses menurut ibu-ibu, ya menurut teman-teman kampus, ya teman-teman di pengajian. Itu rata-rata banyak yang menjawab bahwa sukses adalah ketika berharta banyak, uangnya melimpah, kemudian punya jabatan, punya kekuasaan, ya. Kendaraannya pabalatak, misalkan rumahnya pun banyak, misalkan tanahnya nggak kehitung, ya, populer dan sebagainya. Oke, itu ternyata jawabannya berbeda-beda. Nah, boleh jadi itu memang benar, ya, untuk saat ini. Nah, harapannya kita sebagai seorang Muslim, mari kita samakan persepsi kita. Ternyata bicara sukses itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya, mari kita buka yang ada, mudah-mudahan ada Qurannya ya, disiapkan. Kita buka surat Ali Imran ayat 185. Jadi insya Allah malam ini kita sama-sama tadabbur ayat. Kita
kita buka surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-185. Waduh, dibuka Al-Qur'annya. Kita akan sama-sama tadabbur ayat. Nanti di situ insya Allah akan ada jawaban sebenarnya siapakah sih orang yang sukses itu gitu. Dan ini menurut Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Dan semua kita sepakat. Ya. Sudah dibuka Qur'annya. Baik, Anda bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Qur'an surat 185 ayat surat ketiga ayat 185 tadi Allah menyampaikan ya yang indahnya luar biasa, bahkan saya katakan ini ayat motivasi yang dahsyat gitu ya. Insya Allah ini menjadi sebuah pedoman bagi kita untuk mengarungi kehidupan. Kenapa? Di awal, ya, setidaknya ada 4 poin penting dalam ayat ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengawali dengan kata-kata kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat ini sudah populer di telinga kita ya. Insya Allah sudah sering mendengar dan bahkan kita pun sudah hafal. Allah mengatakan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Yang artinya di mana setiap jiwa itu pasti akan mati. Jadi kita ini semuanya adalah kalau dikatakan tuh para camat ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita jadi orang terkenal juga camat-camat yang ada di rumah kita masing-masing. Camat alias calon mati ya. Nah ini luar biasa gitu ya. Aktivitas ya, tapi sebetulnya kita pun sedang diintai. Ya. Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap jiwa ya pasti akan mati. Dan ternyata kematian inilah yang nantinya itu akan menentukan ya. Di ayat berikutnya Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah katakan bahwa hanya di akhiratlah Allah akan menyempurnakan, Allah akan membalas amal-amalan kita. Kemudian di poin berikutnya Allah katakan lagi, innama dikatakan dalam poin berikutnya yang ketiga, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Nah ini maksud saya. Jadi ternyata kata-kata faman zuziha 'anil nar ini luar biasa gitu. Ya. Dikatakan faqad faz ya. Allah mengatakan barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Jadi ternyata bicara sukses itu adalah simpel sekali gitu menurut Al-Quran. Bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata itu adalah ketika kita masuk surga. Sepakat nggak nih kira-kira teman-teman bahwa sukses itu adalah ketika kita masuk surga? Setuju, Ustaz. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Sepakat ya. Jadi ternyata dari sekian banyak ungkapan-ungkapan tentang sukses, Al-Quran sudah memberikan sebuah panduan kepada kita bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang masuk surga. Pertanyaan kemudian adalah kira-kira kita yakin nggak nih kita ini calon surga? Yakin nggak? Bapak sekalian. Yakin. Insya Allah. Harus Insya yakin, Allah, Pak. ya. Harus yakin. Insya Allah. Insya Allah Harus aja yakin. banyak dosa. Ya, harus semangat, harus yakin. Dosanya banyak. Masalahnya Ya, insya Allah, agama ya. lain pun sudah mengikrarkan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin. 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 Ya Rabbal. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita masuk surga. Enggak. Ya. Nah, tadi kembali lagi kepada poin awal, Allah memberikan gambaran bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Ingat ya, kita ini di dunia sementara ya. Tidak selamanya.
Dan ternyata ada satu hal yang kita harus perhatikan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu amal. Jadi amal. Nah, kira-kira nih, sudah sebanyak apakah amal kita sebagai modal kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Padahal nanti amal inilah yang akan menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Karena ternyata dalam beberapa keterangan ya, bahwa kita ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pernah ada sebuah kisah yang kurang lebih seperti kisahnya. Jadi ada seorang hamba, ketika itu dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahwa si hamba ini adalah calon penghuni surga. Lalu si hamba ini bilang ke Allah, "Ya Allah, saya tahu kenapa saya masuk surga." Kata Allah, "Apa emang alasannya kamu masuk surga?" "Karena saya rajin ibadah kepadamu. Saya rajin sholat, saya rajin sedekah, saya rajin saum. Pokoknya ibadahnya luar biasa." Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Lah, kata Allah, bukan. Kamu masuk surga bukan karena amal-amalmu sebetulnya. Kenapa? Si hamba ini kaget gitu. Loh, berarti apa dong selama ini yang buat saya ini masuk surga? Jawaban Allah apa? Rahmatku. Jadi kamu ke surga itu karena rahmatku sebenarnya, kasih sayang aku. Karena apabila semua amal yang kau lakukan di dunia, kemudian untuk membayar nikmat sebelah mata pun yang Allah berikan kepada kamu, maka tidak akan mampu kau membayarnya. Jadi Masya Allah ternyata, ya, sehebat apapun seorang hamba beribadah ya di dunia, ketika harus membayar satu nikmat mata kita untuk melihat itu, ternyata tidak terbayar dengan amalan-amalan kita. Itu baru satu mata. Bayangkan kalau dua mata, belum telinga kita, belum mulut kita, yang semuanya Allah berikan gratis kepada kita, belum nafas kita, kehidupan kita, sinar matahari dan sebagainya. Ternyata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, istilah pentingnya kita, mari sama-sama kita untuk bagaimana caranya memancing hidayah atau membuat sebuah alasan dengan amalan kita supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ada sebuah cerita, dulu dikisahkan ada seorang penyelam. Ini si penyelam ini dia diperintahkan oleh bosnya untuk mencari mutiara di dasar laut. Ya, kemudian dengan perbekalannya yang luar biasa, yang lengkap, dengan tabung gas, dengan perlengkapan yang lengkap lah, dengan APD-nya yang lengkap. Sekarang lagi musim APD. Jadi dia menyelam ke dasar laut. Ya, begitu menyelam, ya, tujuan pertamanya adalah untuk mencari mutiara. Tapi yang terjadi, ternyata di bawah laut itu begitu indah, luar biasa. Ya, dia menemukan ada terumbu karang yang indah, rumput laut yang berwarna-warni, ikan-ikan yang begitu indah, sehingga ternyata selama dia berenang di dasar laut, selama dia menyelam di bawah laut, dia terpesona, kemudian hanya bermain-main saja. Bahkan karena dia bawa HP, dia pun selfie gitu kan, jepret gitu ya. Foto dengan ikan, foto dengan terumbu karang. Malah senda gurau main-main. Ya. Nah, ketika udah beberapa waktu, dia tersadar, wah ternyata oksigen saya mau habis gitu. Ya. Dan dia pun ternyata tidak sempat mencari mutiara di dasar laut. Akhirnya apa? Dia pun kembali ke atas, ke permukaan. Sesampainya di atas permukaan, bos sudah menanyakan, mana mutiaranya? Apa yang terjadi? Si penyelam ini mengatakan, wah maaf bos, saya nggak dapat mutiara. Lah, kamu ngapain aja di bawah laut? Saya malah main-main. Kira-kira bosnya marah nggak kalau dia seorang manusia gitu? Pasti marah. Marah. Allah pun bisa jadi seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan, ya, kalau penyelam ini kita, lautannya dunia, ya, mutiaranya ada amalan-amalan kita, tapi ternyata banyak di antara kita ketika dunia banyak bersenda gurau, banyak bermain-main, lupa dengan amal kebaikan. Makanya di ayat terakhir, di poin terakhir itu Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
Jadi di poin terakhirnya kan Allah mengatakan bahwa sungguhnya ya kehidupan dunia adalah sebuah kesenangan yang memperdayakan. Perdayakan. Jadi luar biasa, mulai dikatakan dengan kematian, ya, kemudian dikatakan tentang orang yang sukses, diakhiri dengan peringatan kepada kita agar kita waspada dalam dunia. Subhanallah. Lalu bagaimana caranya kita untuk menjaga amalan? Ya, nah inilah penting bagi kita. Ya, kenapa? Karena ternyata kebiasaan kita sehari-hari itu akan menentukan nanti ketika kita meninggal. Jadi ternyata manusia itu ditentukan oleh akhir hayatnya. Ya. Makanya kita tidak boleh juga menghakimi seorang ketika ada mungkin di antara kita yang hari ini mungkin belum sholat, ya. Yang hari ini mungkin mereka belum ikut baca Quran dengan kita, dengan ikut qada dan sebagainya. Boleh jadi mereka akan berubah. Nah, Nabi pernah waktu itu sedang bersama sahabat di masjid mengamati, kemudian ada orang yang lewat, sahabat bilang, ya Rasulullah, si fulan ini calon neraka. Gitu. Dia mengatakan, kenapa kau bisa seperti itu? Karena dia ahli maksiat. Kemudian lewat lagi si fulan. Nah, ya Rasulullah, si fulan ini calon surga. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia ahli ibadah. Lalu Nabi sebenarnya mengagungkan tahunya. Justru sebaliknya kata Rasulullah. Ya, justru sebaliknya. Kaget kan sahabat ini. Wah, kenapa? Tadi. Ya. Karena boleh jadi yang hari ini beriman, ya, tapi karena ujian, godaan, jangan heran terpeleset karena kayu dunia. Begitupun yang mungkin hari ini sedang bermaksiat, ya, tapi sedang mendengar bagaimana orang-orang, ya, public figure, artis, ya, atau mungkin di sekitar rumah kita yang tadi tukang mabok, tukang judi, tukang zina, kemudian dia tiba-tiba dapat hidayah menjadi ahli ibadah. Banyak kan seperti itu ya. Kita sering mendengar artis-artis yang berhijrah, gitu kan. Sekarang kan luar biasa ada komunitas hijrah, ya. Banyak media-medianya gitu kan. Jadi Wow. ada nggak jaminan kita nanti ketika meninggal kita husnul khotimah? Kira-kira ada jaminan tidak? Belum tentu. Belum tentu. Nah, makanya Rasulullah pun memberikan sebuah rambu-rambu kepada kita, ya, bagaimana mempertahankan agar kita tetap dalam keimanan. Jadi ketika nanti kita meninggal, kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kuncinya kan satu sebenarnya gitu kan. Nabi pernah mengatakan barang siapa yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, sekarang kita bicara kematian, ya. Ada nggak di sini yang tahu kapan meninggal? Nggak ada yang tahu kan? Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Supaya kita waspada, kita supaya evaluasi diri, ya, tetap menjaga keimanan kita. Ya. Karena kenapa? Ternyata untuk meninggal itu tidak butuh yang namanya harus sakit terlebih dahulu. Ya. Tidak ada rumusnya orang meninggal harus sakit dahulu. Ya. Begitupun sama, tidak ada rumusnya, tidak ada aturannya, tidak ada ketentuannya bahwa yang meninggal itu yang sudah tua. Ya. Buktinya apa? Banyak bayi yang baru lahir pun meninggal. Ya. Hari ini apalagi kita dibukakan mata kita, tua muda, ya, terdampak penyakit, kena wabah, kemudian meninggal dunia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pun menemukan teman kita yang kemarin kita ngobrol, ya, SMS-an, WA-an, gitu kan, say hello, kemudian dapat kabar besoknya meninggal. Nggak ada yang tahu. Inilah sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana supaya kita menjadi orang yang sukses, tetap menjaga amal-amalan kita. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, riwayat Bukhari, ya, di mana Rasulullah pernah bersabda, nanti di akhirat, ya, bahwa kita ini akan dibangkitkan sesuai dengan ketika kita sedang meninggal. Jadi setiap manusia itu nanti di akhirat akan dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Ya. Nah, kemudian seorang ulama yang bernama Al-Munawi dalam kitab At-Taisir Jami' As-Shaghir beliau menyampaikan bahwa ternyata
bangkitkannya seorang itu akan sesuai dengan, meninggal seorang itu akan sesuai dengan kebiasaan dia sehari-harinya. Gitu. Jadi kata Rasulullah, kita nanti dari kita meninggal, ya. Nah, kata Imam Munawi jelaskan dalam kan sebagaimana kebiasaan dia sehari-harinya. Jadi, Masya Allah ya, kenapa kita perlu mendawamkan amal? Nah, mungkin teman-teman di sini, insya Allah ya, sudah punya amal-amal gebetan, ya. Di amal-amal yang diistiqomahkan, ada yang sholat duha didawamkan, ada yang tilawah 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan mungkin ibu-ibu bisa sampai 5 juz tilawahnya. Ya. Ada yang qiyamul lail didawamkan, ada yang sedekahnya harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, semua didawamkan. Kenapa? Insya Allah itu akan menjadi sebuah amalan andalan kita nanti ketika kita persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak kisah-kisah, ternyata ada ahli Quran ya, sebagaimana kita sering menyaksikan ya, ada orang yang meninggal ketika sedang baca Quran. Bahkan saya pernah lihat waktu itu di sebuah tayangan, ini kisah seorang ustadz yang dia sedang diminta baca di acara di Kementerian Sosial, tidak salah. Beliau itu sedang membacakan Al-Quran, surat Al-Mulk, ya, baru pada ayat kedua, masuk ketiga, tiba-tiba suaranya hilang. Ya. Dia sambil tertunduk, ternyata pas dilihat, sudah meninggal. Masya Allah. Gitu ya. Dia meninggal ketika sedang baca Al-Quran. Ya. Ada juga orang yang ketika dia meninggal sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang meninggal ketika sedang berkhutbah, ya, dan macam-macam. Begitupun sebaliknya, ada orang yang meninggal sedang bermaksiat kepada Allah. Banyak kabar ya, terakhir yang viral itu ada bupati ya, seorang bupati di Jakarta meninggal di dalam hotel sedang berzina. Auzubillah. Ya. Jadi ketahuan gitu sedang berzina, kemudian meninggal dunia. Baik, Bismillah, mudah-mudahan ya dengan ayat ini kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah di mana ternyata ya yang namanya kematian itu akan datang kapan saja. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menjaga amalan kita ya sebagai bekal supaya apa? Supaya kita husnul khotimah. Karena mudah-mudahan dengan jaminan surga tadi kita termasuk orang-orang yang sukses sesungguhnya. Ya. Dan mari kita sama-sama perbanyak amal ibadah kita, yaumiyah kita ya. Mulai dari yang namanya qiyamul lail, kemudian tilawah Quran, sholat duha, sholat yang lainnya, kemudian zikir, maksurat, dan sebagainya. Sedekah kita dawamkan. Mudah-mudahan ya, di antara amal itulah kita meninggal. Coba saya tanya, adakah teman-teman di sini sudah ya, mengazamkan diri berdoa kepada Allah ingin meninggal seperti apa? Ada enggak? Ya Allah, saya berdoa wafatkan saya ketika sedang sujud di hari Jumat misalkan. Ada seperti itu? Ada. Ada ya. Atau ya Allah, wafatkan saya ketika saya sedang pergi ke haji misalkan, sedang umroh, meninggal di Baitullah misalkan. Atau ingin meninggal ketika meninggal di sana. Meninggal di sana. Ya. Ada yang bisa ini yang sudah berdoa minta ke Allah ya. Nah, ini kelemahan kita. Banyak di antara kita itu ya yang begitu sibuk luar biasa menyiapkan bagaimana kita hidup enak ya, tapi kadang-kadang kita lupa menyiapkan bagaimana kita mati enak. Walaupun mati sakit sebetulnya. Afwan Ustaz. Baik. Ya. Ini waktunya tinggal 1 menit 48 detik lagi. Jadi buat teman-teman semua, kita akan tetap lanjut dengan klik link yang pertama tadi ya, nggak perlu link yang session kedua, kita tetap klik link yang pertama aja, nggak apa-apa, ntar kita masuk lagi ke situ ya kalau waktunya udah habis. Ini tinggal 1 menit lagi, Ustaz. Baik, lanjutkan ya berarti ya. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, baik. Jadi, Yofirullah, intinya sebenarnya kita sepakat bahwa kita ini ingin masuk surga, karena itulah the real of sukses seorang manusia. Bahkan seorang Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa istirahatnya seorang muslim itu adalah ketika kakinya menginjak di surga. Tinggal kita bagaimana menyiapkan hari ini sampai memang benar
tadi ya disebutkan di awal bahwa kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi sekali lagi rahmat Allah itu akan turun ketika kita betul-betul bisa mengetuk pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalan kita. Ya. Minimal kita jaga yang wajibnya. Tapi jangan lupa tambah juga yang sunnah-sunnahnya. Termasuk kita pun di doa-doa, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita pun termasuk ahlul Quran, ya, yang senantiasa mendawamkan baca Al-Quran. Apalagi hari ini, ya, kita banyak di rumah, ya, mudah-mudahan juga bacaan Qurannya lebih banyak lagi dibandingkan kita sebelum-sebelumnya. Ya. Yang biasa 1 juz, tambah yuk 2 juz, 3 juz, ya. Atau kalau tidak tambah dengan artinya, ya, maknanya, literasinya, biar kita pun bisa